Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang membahas materi ekonomi akuntansi untuk kelas 12. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tahapan berikutnya dari transaksi PD Wildan Jaya, yaitu jurnal penyesuaian. Adapun jurnal penyesuaiannya nanti di ACP, di jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang, kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nanti kita dalam video yang berikutnya kita akan coba jurnal penyesuaian persediaan barang dagang dengan metode yang lainnya, yaitu metode HPP. Untuk kali ini kita bahas metode ikhtisar laba rugi terlebih dahulu. Ya, pada tahap sebelumnya kita sudah menyelesaikan penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo untuk PD Wildan Jaya di video sebelumnya sudah kita bahas. Dan lembar kerjanya bisa di-download di bagian deskripsi dalam video ini. Ya, kita lihat tahapan akuntansinya. Posisi kita ada di sini, di jurnal penyesuaian. Dari transaksi sudah dicatat dalam jurnal khusus dan jurnal umum, diposting ke buku besar, dan sudah disusun dalam bentuk daftar, yaitu neraca saldo. Posisi kita sudah ada di akhir periode, dan kita siap-siap untuk membuat laporan keuangan. Nah, data awalnya itu diperoleh dari neraca saldo ini. Nah, agar laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan, bisa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka biasanya di akhir periode itu akan ada pengecekan terlebih dahulu. Angka-angka yang ada di neraca saldo ini nanti dicek satu-satu oleh seluruh karyawan, dan kalau ada temuan-temuan yang isinya neraca saldo ini ada yang harus dikoreksi, maka kita buat jurnal penyesuaian. Dan memang ada angka-angka, ada akun-akun yang seiring berjalannya waktu atau ada kondisi tertentu yang harus diperbaiki, yang harus dikoreksi. Sehingga nanti ketika menyusun laporan keuangan itu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dan laporan keuangan ini nanti bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa harus ada pemeriksaan, pengecekan terlebih dahulu terhadap angka-angka yang ada di neraca saldo ini. Nah, untuk mengkoreksinya, kita buatlah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu atau adjustment entry adalah catatan untuk mengkoreksi angka-angka yang ada di neraca saldo. Ya, kita lihat di lembar kerja untuk PD Wildan Jaya. Sekali lagi, lembar kerjanya bisa di-download di kolom deskripsi. Ini adalah neraca saldo yang sudah kita buat per 30 April 2020. Ini periode akuntansinya bulanan. Jadi transaksi selama bulan April. Nah, sekarang posisi kita ada di akhir bulan April. Kita akan membuat laporan keuangan untuk bulan April berarti. Ini adalah neraca saldonya. Jumlah debitnya ada 21.245.000 dan kreditnya pun sama. Nah, dianggap nih asumsinya atau dianggap sudah ada pemeriksaan, ada pengecekan terhadap angka-angka yang di neraca saldo ini. Di lembar kerja sudah tersedia ada informasi. Ada informasi di akhir periode adalah sebagai berikut. Ada A, B, C, D, dan E. Ini adalah temuan-temuan yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus dikoreksi di neraca saldo. Ada 5 catatan, ada 5 jurnal, berarti ada 5 jurnal koreksi, jurnal penyesuaian yang harus kita buat. Ya, kita bahas satu-satu. Ini yang pertama ini berkaitan dengan, ini kolom jurnal penyesuaiannya. Kolom jurnal penyesuaiannya sama seperti jurnal umum. Ada tanggal, akun, referensi, dan kolom di debit dan di kredit. Nah, sekarang kita bahas yang A dulu. Nah, hasil pengecekan persediaan barang dagang di gudang pada akhir bulan menunjukkan jumlah persediaan barang dagang sebesar 3.200.000 menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, angka persediaan barang dagang ini kalau diperhatikan nih di neraca saldonya, ini angkanya 1.500.000. Angkanya 1.500.000. Ini sebenarnya bawaan dari awal periode, bawaan dari tanggal 1 April. Nah, pada saat ada usaha, karena kita pencatatannya dengan pendekatan perpetual, dengan pendekatan periodik, jadi angka persediaan barang dagang akan disajikan sesuai dengan
bawaan di awal periode. Apa itu pencatatan periodik dan perpetual, nanti di video pembelajaran berikutnya kita bahas. Tapi yang jelas, persediaan barang dagang ini adalah bawaan dari awal periode, awal bulan April. Sehingga pada saat ada kegiatan usaha, ada pembelian, penjualan, nah persediaan barang dagang ini pasti angkanya akan berubah. Nah, ketika di akhir periode itu ada temuan. Pas dicek kembali persediaan barang dagang di gudang, itu nilainya ada 3.200.000, dan ini memungkinkan terjadi karena memang persediaan barang dagang itu selama aktivitas usaha akan terus berubah. Pas akhir periode, pas akhir bulan April, dicek jumlahnya ternyata nilainya 3.200.000. Ini artinya ada ketidaksesuaian. Di neraca saldo tercatat 1.500.000, ya bawaan dari awal periode, betul. Tapi sekarang posisi kita ada di akhir periode bahwa 1.500.000 ini salah nih. Sekarang mau untuk akhir periode. Jumlah persediaan barang dagang yang betulnya adalah 3.200.000. Jadi logika berpikirnya adalah bagaimana caranya persediaan barang dagang ini yang 1.500.000 ini harus berubah menjadi 3.200.000. Jadi judulnya kita mengkoreksi neraca saldo. Jadi jurnal penyesuaian itu intinya ya mengkoreksi angka-angka yang tersaji di neraca saldo. Ya kita analisis terlebih dahulu. Ini menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Adapun metode yang lain itu metode HPP, nanti kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Kita analisis terlebih dahulu. Nah, langkah dengan metode HPP, metode ikhtisar laba rugi adalah yang pertama, hilangkan persediaan barang dagang yang di neraca saldo, yang 1.500.000. Kita hilangkan. Nah, agar jadi hilang, nih persediaan barang dagang, dilihat lagi nih, posisi persediaan barang dagang itu didebat 1.500.000. Kalau ingin hilang, maka maka persediaan barang dagang harus dikurangi sebesar 1.500.000 lagi. Nah, kalau persediaan barang dagang itu harta, kalau berkurang berarti catatnya sebelah kredit dengan angka yang sama. Karena kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi, maka angka persediaan barang dagang ini kita simpan di ikhtisar laba rugi, atau dengan kata lain akun penyeimbangnya yang didebatnya adalah munculkan ikhtisar laba rugi. Nah, yang dikreditkan 1.500.000 nih untuk menghilangkan angka yang di neraca saldo dikredit. Nah, yang didebatnya adalah ikhtisar laba rugi 1.500.000. Jadi ini adalah jurnal untuk persediaan barang dagang yang awal yang ada di neraca saldo. Kita hilangkan, catat di sebelah kredit 1.500.000. Nah, dan untuk penyeimbangnya munculkan ikhtisar laba rugi, atau dengan kata lain kita simpan di akun ikhtisar laba rugi, seperti itu. Nah, langkah yang kedua adalah kita munculkan persediaan barang dagang yang betulnya, yang hasil pemeriksaan. Ini disebut juga persediaan barang dagang akhir. Nah, ini kita munculkan karena inilah yang betulnya. Nah, untuk memunculkannya maka persediaan barang dagang itu harta. Jadi persediaan barang dagang harus dimunculkan. Kalau muncul itu artinya bertambah. Tadi kan sudah dihilangkan di langkah yang pertama. Kita munculkan yang betulnya 3.200.000. Persediaan barang dagang harta kalau bertambah dicatat di debit. Nah, sebagai penyeimbangnya karena kita menggunakan metode ikhtisar, maka munculkan ikhtisar laba rugi di posisi lawannya, di kreditnya, sebesar 3.200.000. Nah gitu. Jadi caranya untuk jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan ikhtisar laba rugi ada dua langkah. Pertama, hilangkan persediaan barang dagang yang di neraca saldo, atau itu sering disebut persediaan barang dagang awal, dan munculkan persediaan barang dagang yang hasil pemeriksaan yang betulnya. Itu sering disebut persediaan barang dagang akhir. Nah, ini kita catat dulu ke jurnalnya. Munculkan persediaan barang dagang hasil pemeriksaan 3.200.000 dan kreditnya ikhtisar laba rugi sebagai penyeimbang 3.200.000, atau disimpan di ikhtisar laba rugi di akun baru ini, muncul ikhtisar laba rugi. Nah, selesai sudah dua jurnal ini. Nah, jurnal yang pertama sering disebutnya jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang awal, karena menghilangkan persediaan barang dagang yang di neraca saldo. Dan jurnal penyesuaian yang kedua yang ini
persediaan barang dagang di debit, ini disebutnya persediaan barang jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagang akhir. Ini dimunculkan hasil pemeriksaan. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang ke informasi yang kedua. Peralatan di toko disusutkan 400.000. Ini sama seperti kasus di perusahaan jasa. Jika nilai peralatan itu akan menyusut nilainya. Nanti akan dihitung penyusutannya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ini dianggap disusutkannya 400.000 selama bulan April saja itu. 1 bulan disusutkan 400.000. Maka nanti kita analisis terlebih dahulu. Maka muncul beban penyusutan peralatan. Muncul beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, bertambah, muncul semuanya. Kalau beban bertambah, dicatat di debit. Nah, akumulasi penyusutan itu harta, tapi sifatnya mengurangi harta. Jadi kalau muncul, akan di kredit. Jadi jurnalnya untuk penyusutan, ini seperti biasa, di debit beban penyusutan peralatan, dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Informasi penyesuaian yang ketiga. Perlengkapan toko tersisa 150.000. Jadi pas dicek ternyata perlengkapan toko itu yang ada nilainya 150.000. Perlengkapan itu jenis harta yang berbeda dengan peralatan. Kalau peralatan nilainya akan menyusut, tapi bentuknya tidak akan berkurang. Tapi beda lagi kalau perlengkapan. Perlengkapan akan habis terpakai sifatnya. Jadi ketika membeli sekian, pas pada saat dipakai pasti nilainya akan berkurang, jumlahnya pun akan berkurang karena dipakai untuk usaha. Jadi perlengkapan itu jenis harta yang sifatnya habis terpakai. Ternyata pas dihitung ada 150.000. Nah, sekarang kita cek di neraca saldo. Coba perlengkapan yang tercatat di neraca saldo berapa? Kita lihat perlengkapan. Ini tercatat 400.000. Waktu beli, ya mungkin perlengkapan nilainya 400.000. Tapi ketika 1 bulan sudah dipakai untuk usaha, maka memungkinkan untuk nilainya berkurang. Ternyata hasil pemeriksaan tinggal 150.000. Seperti itu. Kita analisis coba. Perlengkapan yang di neraca saldo ada 400.000, tadi sudah kita lihat. Nah, berarti padahal yang betulnya sekarang perlengkapan itu ada nilainya 150.000. Berarti yang di neraca saldo yang 400.000 itu salah nih. Sekarang mah untuk tanggal sekarang di akhir bulan April. Seharusnya 150. Nah, agar jadi 150, maka perlengkapan harus dikurangi. Dikurangi berapa? Maka dikurangi 250. 400 kalau dikurangi 250, maka tinggal 150.000. Nah, ini perlengkapan toko yang betulnya. Nilainya 150.000. Nah, sekarang kenapa sih awalnya perlengkapan ada 400, pas dicek sekarang tinggal 150? Itu artinya ada perlengkapan yang habis terpakai. Nah, perlengkapan yang habis terpakai atau hilang atau habis terpakai ini jumlahnya 250.000. Coba awalnya ada 400, di neraca saldo ada 400.000, pas dicek ternyata tinggal 150. Berarti ada yang hilang yang habis terpakai senilai 150.000. Maka ini munculkan beban perlengkapan bahwa perlengkapan ini dikorbankan untuk usaha. Dikorbankan untuk usaha itu namanya beban. Beban perlengkapan muncul 250.000. Kita akui, kita munculkan senilai 250.000. Nah, sekarang hasil analisis ini tinggal konsultasikan dengan aturan debit kredit. Perlengkapan kalau berkurang di kredit. Nah, perlengkapan itu harta kalau berkurang di kredit. Beban kalau bertambah dicatat di debit. Nah, seperti itu analisisnya. Berarti sekarang kita catat dalam jurnal umum, beban perlengkapan dulu di debit. Nah, beban perlengkapan di debit 250.000 dan kreditnya perlengkapan. Nah, seperti itu. Jadi kalau jurnal penyesuaian untuk perlengkapan pasti di debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Angkanya adalah angka perlengkapan yang habis terpakai. Beda dengan jurnal penyesuaian untuk penyusutan peralatan. Kalau peralatan nanti yang akan muncul adalah penyusutannya. Kreditnya akumulasi penyusutan. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan sekarang informasi yang D. Masa sewa yang sudah dijalani terhitung 1 bulan. Ini berarti berkaitan dengan pembayaran sewa. Coba dicek di lembar kerjanya, transaksinya nih.
Ini tanggal 4 April yang berkaitan dengan pembayaran sewa. Nah, tanggal 4 April ini di lembar kerja boleh dicek lagi, itu dibayar sewa kios 1.800.000 untuk 1 tahun. Nah, hitungannya berarti mulai bulan April hitungannya. Nah, setelah di akhir April kita hitung bahwa ada sewa yang sudah dijalani selama 1 bulan. Ya betul, selama 1 bulan sudah dijalani. Nah, ini harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Nah, bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya untuk pembayaran sewa ini yang sudah dijalani dan pasti ada yang belum dijalani karena sewanya untuk 1 tahun, yang sudah dijalani 1 bulan. Kita analisis dulu. Sewa untuk 1 tahun 1.800.000, 1.800.000 itu berarti 150.000 per bulan. Kalau 1.800.000 dibagi 12 berarti 150.000 per bulan. Nah, sekarang kita buat timeline seperti ini. Berarti mulai bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai 1 tahun ke depan. Ini hanya dimunculkan 3 bulan saja. Berarti tadi temuannya 1 bulan sudah dilewati, berarti masa sewanya 1 bulan sudah dilewati. Kalau dari 1 tahun berarti 11 bulan belum dilewati. Nah, sebesar 1.800.000. Kalau 1 bulan sudah dilewati, ini prinsipnya, kalau sudah dilewati, sudah dirasakan manfaatnya, maka akui sebagai beban. Berarti sudah dikorbankan, dipakai untuk usaha. Ini prinsipnya kalau sudah dilewati, sudah dimanfaatkan, sudah dirasakan manfaatnya, atau sudah kadaluarsa, maka munculkan beban sewa sebesar 150.000 karena 1 bulan, 1 bulannya 150.000. Berarti ada 1 bulan senilai 150.000. Kita harus mengakui adanya beban sewa. Beban sewa sebesar 150.000. Kenapa harus ada beban sewa? Karena ada 1 bulan yang sudah dilewati. Kalau sudah dilewati, sudah dirasakan manfaatnya, maka akui sebagai beban. Namanya beban sewa. Kalau belum dilewati, berarti 11 bulannya, kalau belum dilewati, maka masih bisa dicatat diakui sebagai sewa yang dibayar di muka. Yang masih belum dijalani, dibayarnya di muka, berarti belum dilewati. Berarti ini senilai 1.650.000. Dari mana 1.650.000? 150.000 dikali 11 bulan. Dari sini saja 1.800.000, 1 bulannya 150.000 sudah dilewati, berarti sisanya 1.650.000 itu yang belum dilewatinya. Nah, yang belum dilewati catat sebagai sewa dibayar di muka. Nah, ini adalah hasil perhitungan kita bahwa harus ada beban sewa 150.000 dan sewa dibayar di muka itu sebesar 1.650.000. Jadi hasil hitungan kita menyimpulkan bahwa beban sewa 150.000 dan sewa dibayar di muka itu 1.650.000. Nanti di laporan keuangan harus muncul angka ini. Nah, sekarang tugas kita adalah koreksi neraca saldonya berdasarkan hasil hitungan ini. Pertama nih, lihat beban sewa. Menurut hitungan kita, beban sewa itu 150.000. Kita lihat di neraca saldonya. Ada beban sewa tidak? Nah, setelah diperhatikan ternyata tidak ada beban sewa. Kalau tidak ada beban sewa, ini boleh dikatakan bahwa neraca saldo ini belum lengkap. Mestinya sekarang mah harus ada beban sewa. Jadi beban sewa harus dimunculkan. Jadi analisisnya beban sewa harus muncul. Kalau muncul itu berarti bertambah senilai 150.000. Nah, seperti itu konsepnya. Berikutnya, kita cross check hasil temuan kita yang kedua, kesimpulan kita yang kedua. Sewa dibayar di muka itu 1.650.000. Kita lihat di neraca saldonya. Kita cek di neraca saldo, menurut hitungan kita sewa dibayar di muka itu 1.650.000. Kita lihat neraca saldo. Ternyata ada sewa dibayar di muka tapi angkanya 1.800.000. Sebab ini pencatatan di awal waktu tanggal 4 April. Nah, sekarang ada 1 bulan yang sudah dilewati. Hasil hitungan kita bahwa sewa dibayar di muka itu 1.650.000. Oh, berarti ini salah nih. Kita koreksi. Bukan 1.800.000, seharusnya 1.650.000. Berarti 1.800.000 agar jadi 1.650.000 berarti harus dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 150.000. Seperti itu. Jadi analisisnya adalah sewa dibayar di muka harus dikurangi 150.000. Kenapa dikurangi? Karena yang di neraca saldo tercantumnya 1.800.000.
Agar jadi 1.650.000 berarti harus dikurangi 150.000. Nah, ini analisisnya. Nah, sekarang kalau sudah diketahui pos mana yang terpengaruhnya, maka tentukan mana yang di debit dan yang di kreditnya. Beban kalau bertambah di debit, sewa dibayar di muka itu harta. Kalau berkurang di kredit. Nah, ini catat ke dalam jurnal penyesuaian. Kita catat yang di debit dulu, beban sewa. Nah, berarti di debit beban sewa 150.000 dan kreditnya sewa dibayar di muka. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya informasi yang terakhir. Gaji karyawan toko yang belum dibayar senilai 100.000. Nah, sebenarnya gaji yang belum bisa dibayar itu bukan berarti perusahaan tidak memiliki uang. Bisa dilihat di neraca saldo, perusahaan punya uang kas. Bisa saja tidak mungkin tidak bisa dibayar. Ini biasanya berkaitan dengan sistem penggajian. Jadi belum bisa dibayarkan itu karena pada hari itu, pada tanggal 30 April, belum waktunya gajian, tapi sudah harus diakui sebagai beban gaji. Nah, jadi untuk sementara belum bisa dibayar dulu. Ini biasanya berkaitan dengan sistem penggajian. Jadi tetap akui sebagai beban gaji. Jadi munculkan bahwa harus ada beban gaji ini senilai 100.000. Kita munculkan beban gaji 100.000. Terus yang kedua, karena belum bisa dibayar, maka gaji ini terutang dulu. Gaji terutang dulu atau utang gaji. Kita munculkan 100.000. Nah, beban gaji kalau bertambah, aturan debit kreditnya di debit, utang kalau bertambah di kredit. Maka nanti jurnalnya adalah di debit beban gaji, di kreditnya utang gaji. Nah, selesai sudah membuat jurnal penyesuaian untuk transaksi di PD Wildan Jaya selama bulan April. Nah, kalau kita jumlahkan, nah jumlahnya sama. Ya, pembuatan jurnal penyesuaian untuk PD Wildan Jaya untuk persediaannya metode ikhtisar laba rugi sudah selesai. Nanti di video pembelajaran berikutnya kita selesaikan tahap posting berarti. Kita posting pindah bukukan jurnal penyesuaian ini ke buku besarnya masing-masing. Nanti di video pembelajaran berikutnya. Dan nanti sebagai perbandingan nanti akan dibuat juga pembahasan bagaimana kalau jurnal penyesuaian untuk persediaan dengan pendekatan HPP, dengan metode HPP. Kalau ini kan kita bahas dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu dalam mempelajari, memahami materi akuntansi. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.